Kembali Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Siapa kami ini Tuhan? Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami. Siapa hamba-Mu ini Tuhan? Bisa berdiri menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Hidup yang terbatas ini masih saja Engkau pakai. Dengan apa kami mau balas? Jika Engkau pakai orang lain, pakai juga kami Bapa. Tiada kerinduan yang lain. Sampai pada anak cucu kami. Roh Kudus mari. Ambil alih pemberitaan firman-Mu. Ajar lidah hamba-Mu berkata-kata Tuhan. Bukan seperti dunia berkata-kata. Ajar hamba-Mu berbicara Tuhan. Bukan seperti dunia berkata-kata. Tapi seperti Engkau berbicara dan berkata-kata. Kendalikan hamba-Mu Tuhan. Engkau Roh Kudus guru yang besar bagiku. Hamba-Mu Tuhan. Biar semakin hari semakin tidak kelihatan. Tapi pribadi-Mu semakin nampak dalam otoritas dan kuasa firman-Mu. Segala kuasa kekelawan iblis setan, bahkan pikiran perasaan yang mengganggu, bahkan tidak menerima firman Allah, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami siap diberkati firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Yang terbaik. Shalom. Sekali lagi ini sore biar ada semangat. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa sore ini pun Tuhan menyediakan berkat yang khusus buat saudara dan saya. Lewat firman Allah. Sebab Tuhan saya tidak pernah keliru. Mari saudara kita siapkan hati kita. Pikiran, perasaan. Untuk boleh menerima roti kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Sawahan untuk membuka Alkitab dari dalam kitab Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13. Ayatnya yang ke-18 dan yang seterusnya jika Tuhan izinkan. Yohanes 13 ayat 18 dan seterusnya. Jika sudah dapat, saya percaya saudara sudah dapat. Orang yang menginginkan firman dia mencarinya dengan cepat. Saya bacakan. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Sekali lagi. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sekali lagi. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kalimat ini keluar dari mulut Tuhan Yesus seperti satu penyesalan yang dalam. Kalau saudara renungkan baik-baik. Satu penyesalan. Aku tahu. Jika saudara renungkan baik-baik. Dia tahu siapa yang dia pilih. Bagaimana jika saudara tahu bahwa yang saudara pilih itu orang yang salah? Bagaimana? Bagaimana rasa? Sudah dipilih.
tidak bisa dibatalkan. Seperti memakan buah si malakama. Makan mati, tidak makan juga mati. Dia diperhadapkan kepada keputusan dan satu pertimbangan yang tidak mudah. Mengapa harus dia yang mengangkat tumitku, mengangkat tumitnya melawan aku, yang harus kupilih? Apa tidak ada orang lain? Apa tidak ada lagi manusia lain selain daripada orang ini? Seperti satu perasaan bersalah akan apa yang sudah dilakukannya. Tetapi dia berkata, harus genap nas firman ini. Berkecamuknya pergumulan di dalam hati. Mengapa harus Yudas yang harus kupilih? Satu keputusan yang sungguh sangat menekan hatinya. Satu keputusan yang sungguh membuat kedukaan di dalam hati Yesus. Yang menyelimuti suasana hatinya. Di dalam ayat 21, saya bacakan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Terharu, sedih. Sekali lagi, Yesus sangat terharu atas keputusan ini. Saya mau supaya saudara dan kita tahu sore hari ini. Terharunya hati Yesus, duka yang dalam di dalam hatinya. Sesungguhnya bukan karena Yudas yang dia pilih, bukan. Sesungguhnya bukan karena orang yang mengkhianatinya, bukan. Bukan. Lalu apa? Memang rasa itu ada di dalam hati nuraninya Yesus. Memang siapa yang tidak merasa kalau orang yang dipilih itu orang yang salah, tapi harus dipilih juga. Tadi saya katakan, seperti makan buah si malakama. Makan mati, tidak dimakan mati. Mau bagaimana? Sudah terjadi, sudah dilakukan, keputusan sudah disampaikan, keputusan sudah dibuat. Ditarik tidak mungkin, balu. Mau tak mau. Tapi dengarkan kata-katanya. Supaya genaplah nas firman ini. Ini yang membuat hatinya sangat terharu. Saya ketika membaca dan merenungkan ayat ini, saya membawa diri saya untuk berada dalam suasana Yesus saat itu. Saya membawa diri saya berada di tengah-tengah keputusan yang akan dia ambil. Dia sangat terharu. Bukan karena Yudas yang mengkhianatinya. Bukan. Bukan karena orang yang telah mengangkat tumitnya melawan dia. Sekali lagi saya katakan bukan. Seperti yang saya katakan bahwa dia tahu. Siapa yang sudah dia pilih, dia tahu. Tetapi ada hal spesial, ada hal tertentu yang sangat mengganggu ketenangan yang sangat membuat hatinya terharu ketika dia melakukan keputusan ini. Dia berada pada pertimbangan yang sangat-sangat menekan suasana hatinya. Menyelamatkan orang yang mengkhianati, lalu mengorbankan dirinya sendiri. Mana ada di dalam dunia ini, bahkan kalau ada di dalam gereja sekarang ini, kita mesti belajar lewat firman Allah. Menyelamatkan pengkhianat, mengorbankan diri sendiri. Ini bukan pertimbangan biasa. Bukan. Saya ulang sekali lagi. Dia terharu, dia sedih. Bukan karena Yudas mengkhianati, bukan. Bukan karena Yudas telah mengangkat tumit melawan Yesus, bukan.
Tapi saudara tahu apa yang ada dalam pikirannya Yesus? Keselamatannya pengkhianat ini. Keselamatannya pengkhianat ini. Kok sampai hatinya Yesus yang dalam kesusahan masih memikirkan keselamatan orang yang mengangkat tumit dan mengkhianati dia. Bisa saudara? Jika hal itu diperhadapkan kepada saudara dan saya, jemaat Sawahan di sore ini. Menyelamatkan orang yang mengkhianati kita, lalu mengorbankan diri kita sendiri. Saya pikir ini bukan keputusan biasa. Bukan. Jika saya berada pada situasi dan suasana ini, saya berkata kepada Tuhan, oh Tuhan sangat berat rasanya. Orang yang menyakiti, orang yang mengkhianati, yang nyata-nyata, sudah mengangkat tumit menyerahkan dia bahkan untuk dibunuh. Harus diselamatkan. Jiwanya berharga. Oh saudaraku. Kalau saja kita diperhadapkan kepada situasi dan pertimbangan keputusan seperti ini. Saya percaya banyak orang Kristen akan berkata, biar saja. Dia yang buat. Bukan anak-anak lagi kok untuk diajar. Kalau dia berani mengambil keputusan, dia berani pikul resiko. Itu kata saya. Tapi hati Tuhan, bukan hati saya. Pikiran Tuhan, bukan pikiran saya. Perasaan Tuhan, bukan perasaan saya. Jalannya bukan jalanku. Bukan. Dan Alkitab berkata dalam Roma 11:33. Tidak dapat diselami, tidak dapat ditelusuri, tidak dapat diukur jalan-jalan Tuhan itu. Kalau tidak dapat diukur dan tidak dapat ditelusuri, lalu apa yang bisa kita kerjakan untuk boleh mengetahui jalan dan pikiran Tuhan itu? Cuma tinggal satu, berserah. Namun kali ini lain. Yesus berada pada persimpangan jalan, mengorbankan dirinya. Siapa yang mau? Menyelamatkan dirinya, menderita, membuat dirinya menderita, membuat dirinya sengsara, lalu menyelamatkan pengkhianat. Sulit ditemukan di tengah dunia yang seperti sekarang ini. Kenapa dia berduka? Kenapa Yesus begitu mempertimbangkan dan memikirkan keselamatan Yudas? Saudara tahu, Yudas mati sebelum pengorbanan Yesus itu berlaku atas dirinya. Jangan saudara dipanggil pulang Tuhan sebelum pasti bahwa keselamatan pengorbanan Yesus sudah menjadi jalan hidup saudara. Ini yang membuat sedih hati Yesus. Sangat terharu. Saya jadi berpikir loh saudara, mengapa Tuhan Yesus ini loh? Secara pikiran manusia saya bilang ngapain Tuhan Yesus ini kok bikin kerjaan? Pikiran saya ini. Ya potok Yesus ini. Bikin kerjaan aja, mikiri orang yang bikin susah dia. Ya sudah biar aja. Pikiranku bukan pikirannya. Jika saudara disakiti oleh suami, jika saudara disakiti oleh seseorang, pernahkah saudara berpikir tentang keselamatannya? Boro-boro. Kadang-kadang keluar dari mulut, biar mampus lu. Emang gua pikirin. Ini, saudara kita nih pengiring Kristus. Kita berada di jalan Kristus. Kita harus hidup menyerupai teladan Kristus. Orang luar harus melihat orang Kristen keluar dari gereja mengalami perubahan total. Dan itu yang menjadi kesaksian hidup. Tapi kalau kita masuk gereja, kita keluar biasa sama saja. Aku masih seperti yang dulu. Itu ada lagu dunia itu. Aku masih seperti yang... Ini lagu orang dunia. Tapi kalau lagu ini berlangsung bagi kehidupan orang Kristen,
Aku masih seperti yang dulu. Lalu kapan Yesus tinggal di dalam hati saudara? Lalu kapan kita bisa bersaksi bagi orang? Sekali lagi kesaksian lewat mulut dan bibir sudah tidak ada kuasanya lagi. Sekarang zaman ini, kesaksian yang hidup itu keluar dari perubahan hidup saudara dan saya. Dan itu Yesus kerjakan. Dia berada di simpang jalan untuk memutuskan. Selamatkan pengkhianat, korbankan diri sendiri. Ini bukan hal biasa, saudaraku. Jangankan di dunia saja. Orang yang sudah nyata-nyata merugikan perusahaan, bisa saudara pakai? Orang yang sudah nyata-nyata menghancurkan saudara punya bisnis, bisa dipakai lagi? Belum tentu, bahkan mau. Coba kita renungkan baik-baik. Sudah berapa lama saudara ikiring Kristus? Sudah berapa lama kalian sebentar lagi tamat dari sekolah diperhadapkan? Ya, miliki pengetahuan, masuk dalam ladang Tuhan, terima pengalaman. Ketika nanti kalian diwisuda, minta kalimat pertama dari Tuhan. Berikan aku yang pahit dahulu. Jangan Tuhan, berikan aku pelayanan ke Inggris. Ya apa sih kok jauh-jauh ke Inggris, Papua aja enggak mau. Ya sampai sekarang enggak ada yang mau ke Padang, itu heran saya. Ya, masih bisa kita menerima orang yang menyakiti saudara. Masih bisakah kita mau memikirkan keselamatan orang yang menghancurkan hidup saudara? Saudara, saya kasih tahu buat hidup Kristen ini kalau berjalan menurut firman Allah, menurut firman Tuhan, dunia tercengang, dunia terbelalak mata melihat firman ini menjadi Alkitab yang terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang. Tidak perlu pendeta harus khotbah capek-capek. Hidup kita menjadi Alkitab yang bisa dibaca. Betapa indahnya. Tadi kita nyanyikan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Kita cuma nyanyi, tapi dalam prakteknya kadang-kadang jalani dewe kok. Mau bikin apa-apa ya bikin dewe, nggak tanya Tuhan dulu kok. Mau balik ke Medan, balik ya. Mau pulang ke Sulawesi, pulang. Ada satu ketika, seorang anak hamba Tuhan. Maaf, ini kesaksian keluarga saya. Anak saya cuma satu perempuan. Sudah menikah. Tapi sebelum dia menikah, banyak sekali yang mau sama dia. Ya, ada anak seorang hamba Tuhan. Sampai mamanya telepon saya, "Bro, saya mau ketemu keluarga, kita mau bicarakan antara anak kita." Saya ngomong, "Sis, kita berdoalah. Kalau memang itu kehendak Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi. Semua akan berjalan dengan baik." Oke, namanya orang tua, dia katakan hamba Tuhan bicara, dia dengar. Anak ndak bodoh karo mamae. Anaknya telepon saya. Dia merasa lampu hijau sudah ada dari mamanya. Dia tidak tahu di saya masih lampu merah. Dia telepon. "Om, saya mau ke Padang." Saya tanya, "Untuk apa?" "Mau ketemu sama anak Om." "Untuk apa? Kamu pelayanan kok kamu tinggalkan?" "Apa kamu sudah berdoa?" Bilang, "Sudah Om." Wah, anak muda ini kalau jawab cepat. Tidak perlu tanya, tidak perlu berdoa. Cepat, lancar. Kereta api ekspres. Cepat, yang muda-muda ini. Saya tanya, kamu sudah berdoa? Sudah. Apa jawabnya? Tuhan sudah jawab bahwa Tuhan setuju saya ke Padang untuk ketemu anak Om. Saya bilang, kamu masih dengar saya ngomong ini? Masih. Apa kata saya? Berdoa dulu.
Jangan datang dulu. Dia paksa. Datang. Saya bilang sama anak saya, itu setan. Jangan diterima. Kalau dia anak Tuhan, pasti dia dengar. Kalau lampu merah belum dikasih, lampu hijau belum dikasih, dia tunggu dengan sabar. Ini dia tabrak lampu merah. Tahu ada satu marga di Medan, Sitorus. Tidak ada lampu merah itu. Terus saja. Terus. Haleluya. Dia tidak ada si tompulnya, tidak ada. Terus. Saya bilang berdoa. Kadang-kadang diartikan berdoa itu sudah iya, padahal belum. Ini sebabnya. Kadang-kadang bukan maunya Tuhan kita dorong, paksakan saja. Yesus sangat sedih. Yudas mati sebelum merasakan arti daripada pengorbanan Kristus. Yudas, sang pengkhianat ini, anak yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika kita mendengar apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di dalam ayat 18, bukan tentang kamu, kata Yesus, bukan tentang kamu. Aku berkata-kata, bukan tentang kamu semua. Lalu tentang siapa? Tuhan Yesus ini kalau ngomong, kadang-kadang bikin saya bingung. Tuhan yang sering bikin bingung, saya itu Tuhan Yesus itu. Mungkin saudara belum pernah dibikin bingung, berdoalah semoga saudara sering dibikin bingung sama Tuhan. Supaya dapat jawabannya. Oh saya ini 24 tahun dikasih bingung. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini sudah mau stres ini. Jangan bikin tambah stres lagi. Lama-lama Pak Sewi datang ke Padang, tahu-tahu saya di rumah sakit jiwa. Untung Tuhan tidak setuju saya ke situ. Saudara, bayangkan mau bangun gereja baru. Mesti pergi sampai masuk ke bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia balas saya sama seperti itu. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau pinjam uang bangun gereja. Oh, tidak bisa. Haram itu. Orang baru bilang haram. Iya. Kalau dia bilang saya mau kasih uang 1 juta. Oh, haram itu. Tidak perlu haram itu. Haleluya. Saya jadi bingung. Tuhan ini bikin bingung saya dari hari ke hari. Lalu tentang siapa dia berbicara ini? Dia ngomong, bukan tentang kamu semua aku berbicara. Lalu tentang siapa? Yesus begitu susah di dalam rohnya. Rohnya begitu susah, sedih. Kadang-kadang saya berpikir, ya Yesus ini kenapa sih? Kok dia mau pikir Yudas? Sang pengkhianat ini, yang tidak tahu berterima kasih ini, kok dipikir terus? Tapi Alkitab berkata, bagaimanapun dia telah menjatuhkan pilihannya pada Yudas. Tidak bisa ditarik. Itu sebabnya dia berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Aku tahu. Itu sebabnya tadi dari awal saya katakan, bagaimana jika posisi ini berada pada saudara? Saudara tahu, orang yang saudara pilih adalah orang yang sudah menghancurkan hidup saudara. Barangkali tidak ada itu. Tapi ini berlaku bagi Yesus. Dia tahu orang yang menghancurkan, yang mengangkat tumit melawan dia. Tapi itu sudah dipilih. Seperti makan buah simalakama. Makan mati, tidak makan juga mati. Dia tahu, dia kenal Yudas. Tapi dipilih juga. Ini yang menjadi, saya jadi bingung Tuhan saya. Yesus ini apa sih?
Sudah tahu. Ya sudah kenal. Orang yang macam itu, toh dipilih juga. Kalau saya sudah ada hitung 3, saudara. Tinggalkan. Tapi Yesus lain. Sekali lagi, pikirannya Yesus berbeda dengan pikiran saya. Hatinya penuh belas kasihan. Hatinya Pak Ricardo penuh dengan kejengkelan. Hatinya Yesus penuh dengan pengampunan. Hati Pak Ricardo penuh dengan penyimpanan. Bahkan tidak luput. Kadang sakit hati. Yesus tidak demikian. Jangan lupa saudara. Di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Untuk memilih murid-murid Yesus. Yesus naik ke atas bukit berdoa semalam-malaman alias 12 jam. Saya ini jadi pikir Tuhan Yesus ini kalau saya baca Alkitab. Aneh bin ajaib. Aneh. Sekali lagi aneh. Untuk memilih murid-murid pengkhianat, penyangkal. Memilih orang-orang yang bodoh, pendidikannya tidak ada. Cuma penjala ikan di tepi pantai. Orang-orang seperti itu mau dipilih. Masa harus berdoa sampai 12 jam? Cukup 1 jam aja sudah cukup. Saya bilang sama Tuhan Yesus, ya apa saya ngapa berdoa sampai 12 jam? Ini yang dipilih orang-orang itu juga. Tidak pandai bicara, bodoh, penjala ikan, pengkhianat. Bahkan pengkhianat ini pun juga dipilih, dia bendaharanya misi penginjilan dalam tim 12. Dipilih juga. 12 jam dia naik ke atas, dia berdoa. Saya berpikir begini, apa yang Tuhan doakan sampai 12 jam itu ya? Bingung saya. Saudara pernah berdoa 12 jam dah henti-henti? Apa yang saudara doakan? Tidak jelas. Nangis doang. Ya bohong, 12 jam. Hanya untuk memilih murid 12 orang. Yang saya tahu persis bukan orang-orang berpendidikan tinggi. Kalau saya jadi Yesus, saya datang ke Petra, saya datang ke ITS, saya datang ke universitas terkenal di Surabaya. Saya ketemu rektor dan guru besarnya, kumpul. Saya perlu murid-murid yang jenius. Kalau dia tanya untuk apa? Ini proyek besar, proyek dunia. Tolong kumpul. Yang jenius saya mau uji. Dari semua jenius saya mau pilih yang jenius-jenius. Ini proyek apa? Proyek besar. Menyelamatkan dunia. Kalau saya jadi Yesus. Tapi Yesus tidak pergi juga. Dia tidak pergi ke Universitas Yerusalem atau Bethlehem. Tidak. Dia pergi ke tepi pantai. Aduh. Tuhan Yesus. Lagi-lagi dia bikin bingung saya. Sudah berdoa 12 jam. Turun yang dia pilih. Aduh, pengkhianat lagi. Dia ngomong, saya tahu. Kasarnya orang sana berkata, jangan ajari saya tahu. Kalau dia sudah tahu, ngapain dia harus pikirkan pengkhianat ini punya jalan hidup? Apa yang dia doakan di atas bukit 12 jam? Saudara tahu. Yang dia pikirkan, dia doakan selama 12 jam. Ketika saya renungkan firman ini, saya duduk, saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa sih yang dia doakan sampai 12 jam di atas itu? Pagi-pagi dia turun, langsung dia tunjuk. Petrus, Yohanes, Yakobus, dan segala macam, 12. Termasuk Yudas dan Petrus. Kalau saya ada di situ, saya bilang, Yesus, bisa usul enggak? Enggak bisa. Sudah itu pilihannya. Kenapa kau pilih orang seperti ini? Saudara tahu. Tadi saya katakan, dia sangat memikirkan keselamatan
Yudas. Bukan pengkhianatannya. Bukan. Tidak mengganggu dia punya hati. Keselamatannya yang dia pikirkan. Pernahkah saudara berpikir tentang keselamatan suami saudara? Sekalipun dia kasar, sekalipun dia sering menyakiti rumah tangga saudara, pernahkah terbetik di dalam hatimu memikirkan keselamatan orang yang menyakiti saudara? Dengarkan saudara pada sore dan malam ini. Yesus menempatkan diri pada tempat yang sukar sekali. Secara lahiriah, saya berpikir Tuhan ini, dia berada pada dua keputusan yang harus diambil. Dan kedua-dua keputusan itu sama-sama berat. Dan dia tahu persis resikonya kedua keputusan ini. Dia tahu. Resiko daripada keputusan, akibat daripada dia mengambil keputusan yang salah. Dia tahu. Tapi anehnya, lagi-lagi saya katakan, Yesus Kristus Tuhan, dia guru, teladan sempurna. Di dalam masuk penderitaan, dia taat dan setia kepada Bapa di sorga. Dapatkah Tuhan menemukan orang Kristen di dalam penderitaan, taat dan setia kepada firman-Nya? Seperti menelan pil pahit yang diberikan oleh Yudas. Yudas akhirnya menyerahkan dia untuk disiksa, dianiaya, mati. Yudas akhirnya menyerahkan, dia tahu. Yesus tahu. Di satu sisi, mengapa orang yang kupilih harus mengangkat tumitnya melawan aku? Mengapa ya? Tadi saya katakan dia berada pada simpang keputusan. Di sisi lain, dia tidak mau Yudas binasa. Sama-sama resikonya pahit. Berat keputusan. Tapi dia harus memutuskan mana yang harus dia tempuh, mana yang harus dia ambil. Dengar Yesus ngomong. Dengar keputusannya sore ini. Tadi saya sudah baca. Harus genap firman ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kami melayani Tuhan, kalau berada pada keputusan firman Allah, kadang harus bertarung nyawa. Kadang harus mempertaruhkan keluarga di depan tombak orang, di depan barang orang. Ketika saya dan istri berdiri di depan orang, 400 orang demo. Saya pada berpikir, ya sudahlah. Saya berkata kepada istri saya, kalau harus mati di sini ya sudah. Puji Tuhan. Kenapa harus sesali? Wong dia yang panggil kok. Dia yang utus saya ke sana. Kalau saya mati di tangan orang dengan istri saya, puji Tuhan, saya diterima di sisi Bapa. Dengarkan Yohanes Pembaptis berkata kepada Herodes. Ketika Herodes menunda-nunda untuk memancung kepalanya Yohanes, Yohanes berkata, Herodes, semakin engkau cepat melakukan, engkau cepat memancung kepalaku, semakin cepat aku berjumpa dengan Bapakku. Kerjakanlah. Herodes bingung. Saya mau pancung bukannya takut mati, malah dia malah pilih lebih cepat. Semakin cepat semakin bagus. Herodes takut sama orang banyak. Dia tunggu waktu yang tepat. Ulang tahun. Nah ini. Ulang tahun. Pernahkah tahun berulang? Hari ini saya 58. Tahun depan 58. Tahun depannya lagi 58. Itu Herodes. Dia tunggu saat yang tepat. Ketika ulang tahunnya dia bikin pesta. Wah. Pesan catering. Arjuno.
1000 pesta. Tidak cukup pesta, harus ada penarinya. Dia cari-cari mamanya. Herodias punya anak perempuan masih gadis, namanya Salome. Aduh, gadis cantik. Dia katakan, menarilah, senangkan hati Herodes. Maka dia mulai menari dengan segala gaya. Wah, gaya striptis. Herodes terpaku melihat anak gadis ini menari. Wah, aduh. Sampai pada Herodes, lalu bapaknya bilang, apa saja kau minta akan kuberikan kepadamu. Dengarkan permintaan anak gadis akhir zaman ini, yang sudah terbuai dengan kesenangan dunia. Dengarkan anak-anak gadis, jangan lupa hidupmu milik Tuhan. Jangan hidup ini dipertaruhkan untuk dunia. Jangan hidup ini hanya dipertaruhkan untuk jadi tontonan dunia. Tapi hidup ini untuk Kristus, kata Alkitab. Dia balik kepada mamanya. Ini mama juga kadang-kadang kurang bijak, kurang takut Tuhan. Ini ibu-ibu ini mesti banyak duduk di kaki Tuhan. Ibu-ibunya ini Herodias. Saking sakit hatinya, dia dukung suaminya dalam perbuatan dosa. Apa dia ngomong sama Herodias? Pergi kamu, pergi. Kasih tahu sama bapak sana, Herodes, minta kepalanya Yohanes Pembaptis di atas talam. Nggak tanggung-tanggung. Herodes sudah ngomong terlanjur, tidak bisa ditarik. Dia tanggung, harus lakukan. Apa artinya? Herodias tidak mau lagi pendeta ini tegur-tegur dosanya. Pancung kepala. Memisahkan tubuh dari kepala. Artinya Yesus berkata, bagi serigala ada tempat, ada lubangnya. Bagi burung ada sarangnya. Tapi bagi anak manusia kadang-kadang tidak ada tempat. Bagi pertengkaran, bagi keributan dalam rumah tangga, mewarisi, merebut harta warisan. Ribut kita ada waktu. Tapi untuk Tuhan, untuk dengar firman, kita kadang-kadang hitung-hitung waktu. Maka dengan segera dia datang kepada Herodes. Lalu dia berkata, berikan kepadaku kepala Yohanes di atas talam. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Kepala Yohanes dipancung. Saudara, saya berpikir, kenapa Yesus harus memilih jalan yang pahit? Harus genap firman Allah. Dia ngomong, ini keputusan. Ketika dia berada pada dua keputusan yang sangat membimbangkan, dia kembali kepada firman Allah. Harus genap firman Allah. Mana saudara pilih? Menyenangkan hati Tuhan ataukah menuruti keinginan? Dalam praktek, mata saya yang dua ini sudah melihat. Lebih banyak orang Kristen bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan keinginannya, menuruti kemauannya, lalu mengabaikan teguran firman Tuhan. Yesus berkata harus genap firman. Bukan apa kata orang ini, bukan apa kata saudara ini. Dia bergantung kepada firman 100%. Inilah keputusan yang saya katakan, bahwa Yesus sudah mati di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Dia sudah mati. Oleh sebab itu segala penderitaan, aniaya, siksaan yang dia alami, kemudian itu tidak lagi mengusik damai sejahteranya. Dia bisa terima. Orang Kristen kalau belum sampai kepada keputusan ini, saudaraku, kita akan jatuh dalam banyak dosa dan kesalahan. Perbuatan Yudas tidak lagi menyakiti hati Yesus. Dia sudah mati kok. Ada 3 proses. Mati, bangkit, dan dipermuliakan. Mana bisa kita bisa bangkit kalau belum mati?
Mana bisa kita bisa dipermuliakan kalau belum bangkit? 3 ini. Mati, bangkit, dan dipermuliakan. Harus ada dalam kehidupan kita. Kalau seorang suami belum mati, orang ngomong sedikit, wow, terpancing marah. Sudah dibaptis? Tadi saya dengar ada yang mau dibaptis. Ingat baik-baik. Saya ngomong kepada anak-anak yang mau dibaptis. Tidak ada satu kuasa yang lebih besar dari kuasa ketika dibaptis. Ketika Yesus keluar dari dalam air, Alkitab berkata, tidak ada satu kekuatan yang bisa merobek bait Allah menjadi 2 bagian yang besar. Karena baptisan Allah merobek bait Allah. Asal kuburannya betul-betul dikubur. Jangan hari ini dibaptis, besok memberontak. Dikubur dalam baptisan. Artinya sudah mati. Jadi ketika orang tanya, di mana Pak Ricardo? Istri saya bilang, sudah mati. Nah itu ada orangnya. Saya bilang. Dia bilang, itu ada orangnya. Istri saya ngomong, iya, itu orangnya bukan orang yang kemarin. Itu orangnya sudah Ricardo yang baru. Ricardo yang kemarin sudah mati. Itu Ricardo yang baru bangkit. Jadi kalau suami-suami belum bangkit, belum kawin, manis-manis. Belum kawin, mata buka sampai ke atas alis nih, mata terbuka, lihat. Kadang-kadang anak-anak ini kalau naik motor, kalau lihat ada benda aneh yang lewat, dia lihat, balik. Dia lewat, balik. Saya bilang kalau lihat 1 kali cukup. Istri saya kalau kami naik motor, ketika ada kuntilanak lewat, saya lihat. Ya, kuntilanak lewat. Ya namanya kalau setan lewat kan mata saya ini kan pasti masih terbuka ya melihat. Masa saya mau berjalan sambil tutup mata begini? Masa saya mau naik motor sambil tutup mata begini, kan tidak mungkin. Jadi ketika kuntilanak lewat, istri saya pukul tangan saya. Itu mata lihat kemana? Saya bilang saya lagi pakai lihat jalan. Kebetulan kuntilanak lewat. Ya sudah tak lihat. 1 kali sudah. Kadang-kadang namanya sekolah Alkitab kan. Darah Yesus. Jalan. 5 meter. Darah Yesus. 5 meter lagi, dia balik lagi. Darah Yesus. Ini kok darah Yesus terus, kok balik. Ya apa tuh? Bertobat. Oleh sebab itu, saya katakan kadangkala, lagi-lagi Yesus seperti diperhadapkan pada pilihan yang sangat menekan hati dan perasaannya. Membiarkan dirinya menderita, lalu menyelamatkan orang yang menyakiti dan mengkhianatinya. Ini bukan keputusan biasa. Tidak mudah memang. Dia menundukkan dirinya dalam ketaatan penuh. Dengarkan baik. Dia menundukkan dirinya dalam ketaatan penuh. Kalau orang Kristen bisa mengambil sikap hidup Yesus seperti ini, kota ini kita menangkan tidak terlalu lama. Kiri kanan, kita minta Tuhan, saya mau. Bapakku di sorga punya kunci kok. Dan dia berkata, kunci sorga aja dia beri. Apalagi kunci di sebelahnya sawahan ini. Kunci sorga aja dia kasih. Apalagi kunci brankas. Kemarin saya di Makassar, aduh om saya mau ke kantor dulu, ada kunci brankas lupa. Saya bilang kasih aja saya. Saya suka kalau kunci brankas. Jangan om ini milik orang. Oh saya pikir milikmu. Kalau milikmu ya enggak apa-apa. Kita buka sama-sama. Siapa tahu ada emas 2 kilo, saya 1, kamu 1 kilo. Kunci surga dia kasih. Kalau orang Kristen punya hidup bisa meneladani Yesus seperti ini, tidak susah. Kadang-kadang kita cari berkat, susah sekali.
Haleluya. Amin. Cari susah. Sampai lebur tengah malam masih tinggal hitung. Sambil tertawa sendiri. Haleluya. Hitung uang kau sampai kepala begini, tuh heran saya. Saya ketika di pesawat saya tuh bingung lihat pramugari kalau jalan. Sambil jalan dia pencet di tangannya lalu kepalanya begini. Baik-baik dulu di kampung sekolah, kok naik pesawat jadi orang sinting? Haleluya. Di kampung baik-baik toh, di sini Kalang. Sekolah pramugari lalu naik pesawat lalu pencet jadi orang sinting. Sampai dari muka sampai belakang kepalanya begini. Saya pikir kalau 3 bulan berturut-turut kepalanya begini, dia turun di darat, dia jalan begini. Saudara, susah memang. Dia menundukkan dirinya pada ketaatan penuh. Sekalipun untuk keputusan itu, dia harus membayar satu harga yang sangat-sangat mahal. Mengorbankan kepentingannya, mengorbankan kesenangannya, mengorbankan nyawanya. Lalu membebaskan si pengkhianat. Dia berkata, saya tahu siapa yang kupilih. Bagaimana saudaraku? Kadangkala kita berada pada keputusan yang seperti ini. Adakah penundukan kita kepada firman Allah penuh? Ataukah kita lebih turuti kita punya keinginan emosi, mendorong? Saudara, dia ngomong, biarlah genap nas firman Allah. Kalau kita semua bisa hidup tunduk pada firman Allah, firman mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Bapakku di surga tahu segala keperluan saudara. Bagi Yesus, keputusan ini adalah soal keselamatan manusia. Saya ketika diperhadapkan kepada keputusan ini, mengampuni orang yang menyakiti hati saya, dan membiarkan diri saya tertekan di dalam penderitaan dan kesesakan. Berbulan-bulan saya sakit. Berbulan-bulan saya menderita karena saya menyimpan sakit hati. Saya tidak mampu membebaskan diri saya daripada perasaan yang berdosa ini. Yesus telah menang. Dia telah menentukan keputusan. Biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah nats firman yang berlaku, bukan kehendakku. Ibu-ibu rumah tangga, ketika Anda diperhadapkan kepada keputusan seperti ini, saya kasih tahu, saya sudah berhadapan banyak, saya sudah keliling beberapa negara. Saya melihat ibu-ibu, kalau dia menangis, dia bilang begini, aduh Pak Pendeta, suamiku selingkuh lagi. Saya tidak tahan lagi. Saya mau pulang saja. Di satu sisi, dia berkata, ada bapak-bapak berkata, aduh Pak Pendeta, istriku ini perempuan yang paling bodoh di dunia. Saya panggil itu bapak, saya bilang, coba kau sini dulu. Pardomuan, duduklah kau di sini. Kutanya dulu kau. Pertama kali kau kawin perempuan yang paling bodoh di dunia. Kau sudah tahu perempuan yang paling bodoh di dunia. Kenapa kau kawini lagi perempuan bodoh itu? Berarti kau laki-laki yang paling goblok di dunia.
Sudah tahu perempuan itu bodoh, dikawini juga. Ya laki-laki itu memang goblok itu. Dikawini juga. Aduh Pak Pendeta, suamiku, kami dulu kawin, tidak ada perjanjian itu. Saya bilang bikin aja sekarang. Ya, tidak ada perjanjian nanti di tengah jalan harus bubar. Tidak ada. Makanya saya katakan, kenalkah kau suamimu? Sebelum kawin saya tanya, kau kenal betul pasanganmu? Dia bilang, kenal om. Apanya yang kau kenal? Luar dalam. Ini celakanya. Saya konsil ini keadaan yang jawab, saya kenal pasangan saya, luar dalam. Saya bilang yang luarnya apa, yang dalamnya apa? Coba ngomong. Kalau enggak jelas-jelas kau ngomong ini, kau menyaut nanti Tuhan hukum nanti. Yang luarnya apa kau kenal, yang dalamnya apa yang kau tahu. Dia bilang, om maafkan mulut saya. Bukan om yang harus diminta maaf, Tuhan yang. Oleh sebab itu, ketika Yesus diperhadapkan kepada jalan yang seperti ini, keluarlah kata-kata ini dari mulutnya. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tahukah saudara? Kenalkah saudara suami saudara? Kalau kita kenal, apapun dia lakukan, kita siap mengampuni. Kita siap menerima. Kita kenal. Yesus kerjakan. Seluruh perasaannya tertekan. Hak hidupnya dia lepaskan. Jangan kita suka menuruti keinginan kita. Amarah, emosi. Tiap minggu ke gereja tapi tidak bisa mengontrol emosi. Tiap hari tengking iblis. Dalam nama Yesus, iblis kami tengking keluar. Ya tiap hari iblis ditengking. Jangan iblis terus-terusan disalahkan dong. Iblis terus disalahkan, dikambing hitamkan. Sementara kita punya diri, tidak pernah kita introspeksi. Maka iblis berkata, hati-hati saja kau. Tunggu hitungan ketiga, ku KO kan kau. Saya kasih KO kamu. Dengarkan saudara. Yesus berada pada keputusan. Yang menurut pertimbangan daging sakit. Yang menurut pertimbangan manusiawi logika. Untuk apa diambil keputusan seperti itu? Sungguh satu keputusan yang mulia. Satu pengorbanan yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Dan dia telah kerjakan itu bagi saudara dan saya. Dia telah buka jalan untuk kita bisa masuk berjumpa dengan Bapa di surga. Dia mau kita masuk berjumpa dengan Bapa di surga. Sekali lagi, dia mau kita masuk berjumpa dengan Bapa di dalam rumahnya yang kekal. Tidak dengan hati penuh kesesakan. Sekali lagi, tidak dengan hati penuh kesesakan atau kepahitan. Tapi dia mau kita masuk ke surga dengan hati penuh kelembutan dan keramahan, kerendahan. Itu sebabnya salib itu selalu bukan ditaruh di sini. Nanti sombong. Tapi salib itu ditaruh di sini. Supaya kita selalu berjalan dengan menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Salib itu tidak ditaruh di sini. Nanti kita sombong, angkuh. Merasa diri lebih dari yang lain. Tapi ketika salib itu ditaruh di sini. Setiap kali kita jalan, kita teringat. Yesus telah menunjukkan teladan kepada saya. Supaya saya terus merendahkan diri. Sampai dia panggil saya pulang. Berapapun usia yang Tuhan kasih. Ada oma-oma, tante-tante yang sudah, saya punya istri, punya mama, punya adik sudah umur 83. Dia bilang sama saya, aduh, dia panggil saya Riko, ya, nama saya di rumah nama dipanggil Riko. Aduh Riko, ini tante seumur
83. So tidak lama lagi Tuhan mau pakai. Apa tante ngomong? Iya, so 83. Tante mau cepat mati? Saya bilang mau cepat pergi pulang? Saya tidak mau. Abraham dipakai Tuhan justru usia 100 tahun. 75 tahun dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. 25 tahun dia mengalami masa guncangan. Masa yang begitu menggoncangkan iman percayanya. Tapi dia tetap setia. Dia tetap berjalan dengan setiap kali ada di tempat baru. Dia membangun mezbah. Dia panggil nama Tuhan. Apapun kesalahan dia tunduk pada Tuhan. Dia bangun mezbah sambil menunduk. Salib itu terus menekan. Dia merendahkan dirinya. Sampai luar biasa. Dia mendambakan anak perjanjian. Tapi yang datang adalah anak hawa nafsu. 13 tahun. Rumah tangga Abraham dan Sarah tidak nyaman, bertengkar sampai waktu Abraham harus dipaksa oleh istrinya, usir ini Hagar keluar. 13 tahun. Roh Allah terangkat karena rumah tangga geger, terus tidak ada yang mau rendah hati. Hagar, Sarah suruh keluar. 13 tahun. Setelah itu baru Tuhan datang bicara lagi. Ishak hadir. Pada saat Abraham berusia 100 tahun. 75 tahun sampai usia 100 adalah babak pertama. Adalah babak pembentukan. Babak pemulihan. 100 tahun ke atas bagi Abraham adalah babak berkat dan pemulihan, diberkati, dipakai secara luar biasa. Kalau ada tante-tante di sini umur 72, jangan hukum diri. Mari kita ngomong. Roh kita harus menyala-nyala. Jangan roh kita padam. Berkata kepada Tuhan, saya mau berbuah lebat dan segar. Itu kata firman Tuhan. Semakin tua, semakin berbuah lebat dan segar. Lain di gereja. Sudah tua, nak pendeta. Kami sudah tua. Yang ngomong sudah tua siapa? Ibu sendiri kok. Tuhan tidak pernah. Nah ini. Yesus telah mengambil keputusan. Dia mengajar kita supaya kita masuk surga. Masuk rumah Bapa, tidak masuk dengan hati penuh kepahitan. Jika malam ini ada di sini, istri-istri yang banyak mengalami kepahitan, akibat perbuatan suami, keluarga, siapapun. Saya katakan bagi saudara, dengarkan. Yesus sudah melakukan itu untuk saudara. Dia pilih, biar dia sengsara. Orang Manado bilang, biar jok kita yang sakit, asal dia yang terluka. Biar jok kita yang mati, asal dia selamat. Oh doe, pebai lengana. Kalau ngana pe hidup model bagi ini, Tuhan Yesus pe hati senang. Tapi kalau simpan kepahitan, lihatlah. Lihat. Seperti Naomi. Pulang dari Moab berjalan masuk ke Bethlehem. Tuhan telah membuat hidupku pahit. Coba lihat. Orang tegur dia, Tante Omi. Kalau di Manado tuh Tante Naomi dipanggil Tante Omi. Tante Omi, so bales toh. Ngana ini jangan panggil kita Omi. Panggil kita. Dia sebut namanya Marah. Sebab Tuhan telah membuat hidupku pahit. Benarkah Tuhan membuat hidup kita pahit? Tidak. Tuhan tidak pernah. Ibu-ibu, ini masanya kita berbuah bagi Tuhan. Sekalipun pahit, sekalipun keputusan ini harus membuat dia menderita, hati Bapak senang. Pertama kali ketika saya mengambil keputusan dengan istri saya untuk meninggalkan pekerjaan dan karir kami. Keputusan itu sangat berat. Tapi kami bernyanyi, Tuhan,
semua yang terkasih dalam hidup kami, semua yang terbaik telah kami lepaskan dan kami tinggalkan. Asal hati Yesus senang lihat kami. Semua kesenangan kami yang dulu, semua hobi-hobi kami yang dulu, sudah kami kuburkan bersama dalam baptisan. Yang ada sekarang ini, Ricardo dan Cecilia yang baru, bukan lagi Ricardo yang kemarin. Ricardo ini yang dulu sudah dihancurkan oleh Tuhan, diremukkan, lalu dibentuk kembali menjadi bejana yang baru. Cu Yesu Henhau, kata bahasa Sundanya, Mandarinnya. Sia-sia Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Buat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Dia tahu siapa saudara. Dia kenal siapa Anda. Dan dia mau kita juga tahu siapa suami kita, siapa istri kita, siapa orang tua kita, siapa anak kita. Kalau kita tahu, kalau kita mau menunduk penuh kepada Tuhan, dengarkan, saya akan tutup. Tidak ada persoalan yang membuat kita harus sakit hati. Tidak ada masalah yang membuat kita tidak bisa tidur sampai larut-larut malam. Tidak ada. Sebab Tuhan janji, orang benar tidurnya nyenyak, bangunnya Tuhan topang. Indah sekali. Tidur nyenyak, bangun Tuhan topang. Kalau tidur tidak bisa tenang, bangun. Seperti orang mabuk. 2 bulan kemudian kita dengar sudah pindah tempat. Rumah sakit jiwa. Tuhan tidak mau. Jiwa saudara berharga. Mari kita bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku, ku hadapi semua ini. Singer dan WL saya minta tolong. Dengan kekuatanku, ini yang Tuhan mau. ku dapat jalani. Pegang kata-kata ini. Pegang malam ini. Pegang di hadapan Tuhan. Agar jika saudara hadapi persoalan, jika saudara hadapi orang yang menyakiti saudara, pegang. Bukan dengan kekuatan. Memang saya tidak bisa sendiri. Pegang ini janji Tuhan. Engkaulah kuatku, Dengarkan ini. yang menopangku. Dia topang. Tante-tante dia topang engkau di hari tua. Ibu-ibu dia topang tiap hari, tiap malam. Mengapa engkau harus sedih dengan hidup ini? Dari dia. Haleluya. Oh Tuhan. Mengapa harus hilang sukacita? Mengapa harus hilang pengharapan? Mengapa harus putus asa? Pegang tanganku Tuhan. Terlalu banyak terjadi persoalan dalam nikah hari-hari ini. Tuhan ada di sini. Dia sudah berbicara. Sekalipun harus pahit dihadapi, harus mengorbankan dirinya, tapi dia berkata, supaya genaplah firman Allah. Siapa di antara kita saudara malam ini? Angkat tangan saudara bagi Tuhan. Jika saudara rindu dijamah, dipulihkan oleh Tuhan, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada saudara, di hatimu. Taruh, saya mau doakan saudara. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Mereka mengalami kesesakan dalam hidup.
sulit mengambil keputusan, sukar berada pada posisi yang benar. Tuhan, Engkau Bapa yang hidup, Engkau yang mengenal kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Malam ini kami angkat tangan. Tuhan lihat, turun, jamah, pulihkan, berikan kemampuan untuk mereka boleh menang dan menang, tidak terus kalah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang. Angkat tangan saudara bagi Tuhan. Yakinlah Dia ada di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sore hari ini Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan Yesus di tengah kami. Setiap hati Tuhan tahu. Mari Tuhan, Tuhan tilik satu persatu. Kami mau mengoreksi hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menyimpan kepahitan, sakit hati, kebencian, dendam. Sore hari ini Tuhan, kami dikoreksi oleh firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup mengoperasi hidup kami sampai lubuk hati kami yang paling dalam. Kami tidak mau menyimpan kebencian kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada menantu Tuhan, kepada rekan-rekan kami, rekan-rekan di kantor, rekan-rekan di pekerjaan, rekan-rekan pelayanan. Kami mau hati kami Tuhan bersih. Sore hari ini Tuhan, firman-Mu telah menyadarkan kami, mengoreksi hidup kami. Kami tidak mau menyimpan sampah-sampah dosa di dalam hati kami. Kami mau hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup kami berbuah. Kami tidak mau hidup kami menjadi bantut. Kami mau hidup kami Tuhan memberkati banyak orang, memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami mau hidup kami Tuhan memasyurkan nama Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kami mau Tuhan orang-orang di sekitar kami melihat Yesus di dalam hidup kami. Setiap pribadi Tuhan, setiap kami mau Tuhan malam hari ini, sore hari ini, satu komitmen dari kami. Kami mau hati kami senantiasa terkoreksi. Tidak satu dosa pun yang ada di dalam hati kami. Kami mau hati kami menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan tertabur di dalam hati kami, berakar. Hati kami menjadi tanah yang subur. Firman itu bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Hidup kami Tuhan mendatangkan kemasyuran bagi nama Tuhan. Kami percaya kami tidak khawatir akan ekonomi kami, tidak khawatir akan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami percaya Tuhan kalau hidup kami senantiasa terkoreksi di hadapan Tuhan. Hati yang bersih, kami akan melihat Allah. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Kami mau hati kami suci adanya di hadapan Tuhan, supaya kami melihat tangan Tuhan bekerja. Kami melihat Tuhan lebih nyata dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kami sungguh-sungguh alami. Sungguh Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sore hari ini Tuhan sudah mengoreksi hidup kami. Dan ke depan kami mau semakin baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sudah menjamah setiap pribadi. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib
menjamah setiap pribadi, memperbaharui setiap pribadi, memulihkan setiap pribadi. Kami percaya Tuhan, segala puji syukur bagi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Likardo, Tuhan pakai semakin heran, banyak jiwa dimenangkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.